Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Wiranaya, kelas 224A11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menerima tamu. Kegiatan menerima tamu atau disebut dengan reception, dan orang yang diberi tugas untuk menerima tamu atau penerima tamu disebut juga dengan resepsionis. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata, pembicaraan kita kali ini dalam uraian ini kita fokuskan kepada tugas-tugas seorang penerima tamu yang melayani seorang pimpinan atau pejabat, misalnya seorang sekretaris pimpinan. Karena cara penerima tamu dapat menentukan kesan baik dan kesan buruk dari pihak luar kepada instansi kita. Maka kita dapat menciptakan kesan baik. Penerima tamu haruslah orang yang sabar, sopan, ramah, bijaksana, dan mempunyai minat melayani, mempunyai penampilan yang memadai, pengetahuan mengenai struktur organisasi, nama pejabat penting, nomor-nomor telepon penting, lokasi ruangan pejabat, dan hal-hal penting lain yang berkaitan dengan instansi yang perlu dimiliki oleh penerima tamu. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melayani tamu. Untuk pertama, kenapa tadi saya bilang harus mementingkan penampilan dan pengetahuan yang memadai, karena tamu tersebut akan menilai kita dari first impression atau kesan pertama saat melihat kita dan memasuki kantor dengan pelayanan pertama, yaitu seorang resepsionis. Untuk pertama itu kita harus menyapa tamu terlebih dahulu dengan selamat pagi atau selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Seperti itu, kita menawarkan diri untuk membantu tamu tersebut, seperti itu. Lalu kita menanyakan keperluannya, gitu. Dalam hal ini kita juga harus mengetahui maksud dan kunjungan tamu. Biasanya tamu yang bermaksud baik tentunya memberikan maksud dan tujuan kedatangannya. Namun sekretaris dapat pula meminta tamu untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Untuk hal itu prosesnya juga agak panjang jika tamu harus menunggu ya, karena tidak semua tamu yang datang bisa langsung menemui pimpinan. Hal ini juga kita harus bisa menyenangkan tamu dengan mempersilahkan duduk tamu terlebih dahulu di kursi tamu, atau biasanya di lobi ada bangku untuk khusus tamu. Setelah itu, bila waktunya dirasa agak lama, kita bisa menawarkan majalah atau bacaan-bacaan yang tidak membuat tamu merasa bosan. Atau biasanya di ruang lobi ada televisi yang bisa kita lihat, atau menyampaikan informasi-informasi tentang perusahaan kita, seperti itu. Jenis tamu itu ada dua. Pertama yang sudah punya janji, yang kedua yang belum mempunyai janji. Kalau untuk yang punya janji, misalkan tamu itu datang. Setelah datang, kita berikan salam, selamat pagi atau selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Lalu si tamu akan menyampaikan maksud dan tujuannya, ingin mengunjungi atau bertemu dengan orang yang dituju. Setelah itu kita bisa langsung mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu. Di situ ada nama sama keperluannya apa. Nah, setelah itu untuk mengetahui siapa orang tersebut,
tentu saja kita harus melihat nama dari si tamu tersebut, yaitu di buku tamu yang telah dia isi, seperti itu. Lalu kita melihat namanya dan meminta tamu tersebut untuk menunggu sebentar, karena kita harus mengkonfirmasi kepada pimpinan kita apakah pimpinan kita bersedia bertemu atau tidak. Nah, setelah kita meminta si tamu untuk menunggu, langsung kita menanyakan ke pimpinan kita untuk mengkonfirmasi apakah pimpinan kita bisa dan mau untuk bertemu dengan tamu tersebut. Misalnya seperti ini. Selamat pagi Bapak Tony, Bapak Ridwan ingin bertemu dengan Bapak Tony. Apakah Bapak Tony bersedia? Setelah Bapak Tony sebagai pimpinan menerima info tersebut, Bapak Tony akan memberikan respon kepada sekretaris untuk mengiyakan, atau dalam hal ini Bapak Tony bersedia bertemu dengan tamu tersebut. Baik Mbak, saya bersedia untuk bertemu dengan Bapak Ridwan. Bisa langsung masuk atau menghadap saya. Oh baik Pak, saya akan sampaikan kepada Bapak Ridwan. Nah setelah itu, setelah kita dapat konfirmasi balik dari pimpinan, kita balik ke tamu tersebut untuk menginformasikan bahwa pimpinan kita bersedia bertemu dengan tamu tersebut, atau dalam hal ini Bapak Ridwan. Setelah itu kita meminta ID card dari Bapak Ridwan atau KTP atau tanda pengenal apapun untuk ditukarkan dengan visitor. Nah, visitor ini akan dibawa oleh Bapak Ridwan. Lalu Bapak Ridwan bisa langsung diarahkan untuk bertemu dengan Bapak Tony. Setelah itu, setelah tamunya sudah siap untuk bertemu dengan Bapak Tony, hendaknya kita langsung memperkenalkan Bapak Ridwan ke Bapak Tony. Bapak Tony, ini Bapak Ridwan ingin bertemu dengan Bapak Tony. Oh, silakan masuk. Seperti itu. Untuk yang belum membuat janji, sebaiknya kita menunggu untuk konfirmasi ke bagian-bagian terkait. Misalkan Bapak Ridwan tadi belum membuat janji kepada Bapak Tony, maka kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Bapak Ridwan sebagai tamu. Bapak Ridwan apakah sudah membuat janji? Jika belum, kita mengkonfirmasi ke pimpinan untuk bersedia atau tidak untuk menerima Bapak Ridwan. Lalu jika Bapak Ridwan ditolak atau pimpinan dalam hal ini Pak Tony menolak, Bapak Tony menginformasikan kepada sekretaris untuk misal saya tidak ingin bertemu dengan Bapak Ridwan, kita juga harus bisa menyampaikan kepada Bapak Ridwan dengan cara yang baik. Bapak Ridwan, untuk pimpinan kami Bapak Tony sedang tidak ada di tempat, atau kita juga harus bisa mengalihkan agar tamu tersebut tidak merasa kecewa, atau bisa di reschedule untuk kedatangannya agar Bapak Ridwan bisa langsung bertemu dengan Bapak Tony. Seperti itu. Jadi ada tamu yang sudah mengadakan perjanjian, ada tamu yang belum mengadakan perjanjian.
bagi tamu yang sudah mengadakan perjanjian harus memperoleh prioritas untuk dapat menemui pimpinan. Untuk keperluan tersebut, penerima tamu harus mengetahui betul-betul jam berapa tamu bisa diterima.